Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati Ustaz Syariful Mahya Lubis MA yang telah hadir di hadapan kita, yang kami hormati para alim ulama, para satid, para tokoh masyarakat, pengurus yayasan Masjid Al-Hidayah, pengurus DKM, pengurus RW, RT, dan jamaah Bapak Ibu yang kami hormati semua. Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat berupa sehat, iman, serta Islam, sehingga bisa bertemu dalam rangka acara halal bihalal atau kajian Islam. Insyaallah akan disampaikan oleh beliau Ustaz Syariful Mahya Lubis MA. Ini gampang Kedua kalinya serta salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah hadir di acara ada gangguan teknis sedikit. Mic-nya tidak nyala. Sekali lagi terima kasih pada semua hadirin hadirat yang telah hadir di acara bulan ini. Untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan acara halal bihalal pagi ini, yaitu pertama pembukaan, kedua adalah tilawah, dan ini akan disampaikan oleh Andi dan Zio, dan selanjutnya adalah inti. Setelah antara inti, insya Allah nanti sebelum doa akan disampaikan oleh panitia atau ketua panitia Ramadan oleh Bapak Haji Susilo, dan doa insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz kita Ustaz Iwan. Demikian susunan acara kali ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara kedua yaitu bacaan tilawah dan terjemahannya, dan ini akan dibacakan oleh Ananda Zio kepada Azio. Ananda Zio, mohon ke depan, dipersilakan. Cek. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin
wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya agar kamu diberi rahmat, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan surat Al-Imran dari 130 sampai 34. Mudah-mudahan dengan bacaan tersebut Allah turunkan tuturan rahmat kepada khususnya kepada anak jiun dan juga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu acara inti halal bihalal dalam ini akan disampaikan beliau Ustaz Syariful Mahya Lubis LCMA dengan tema agar Ramadan tidak sia-sia. Namun sebelum disampaikan ada perlu yang kami sampaikan ya di sini adalah profil dari beliau yang barusan saya tanyakan, yaitu nama Ustaz Syariful Mahya Lubis LCMA, asli Medan, tinggal di Depok, S1-nya di Libya, S2-nya UMS Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Adapun aktivitas adalah dosen pusat kajian Islam dan bahasa Arab. Kalau status nanti tanya sendiri, kalau body language-nya nggak tahu, nanti silakan tanya ibu-ibu ya. Tiba saatnya insya Allah akan segera disampaikan tausiah berupa Ramadan agar tidak sia-sia. Waktu dan tempat kami serahkan Ustaz. Izin
rekam. طيب تفضل. لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara nasihat yang cukup berharga dituliskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Wabilus Shaib. Beliau berkata, beramal itu sangat penting, tetapi menjaga amal agar jangan sampai hapus itu jauh lebih penting. Beramal itu sangat penting, tapi berjuang agar amal jangan sampai hapus itu jauh lebih penting. Saya sangat yakin Bapak Ibu, sekiranya semua amal-amal Ramadan yang lalu tidak satu pun hapus, 100% Anda semua masuk surga. Tapi masalahnya, walau kita berusaha menumpuk, menghimpun sebanyak mungkin amal saleh selama 30 hari Ramadan, perjalanan waktu kadang-kadang kita ceroboh sehingga satu persatu amal itu pun terhapus oleh dosa-dosa kita. Amal bisa jadi terhapus secara total, dan ini disebabkan karena kekufuran. Sekali seseorang melakukan kekufuran, maka amal sepanjang hayatnya akan terhapus secara total. Yang kedua, kadang-kadang amal terhapus tidak secara total, tapi terhapus sebagian saja. Misalnya Anda melaksanakan salat tetapi dengan niat yang ria. Yang terhapus oleh ria itu hanya amal terkait saja. Adapun amal-amal lain yang tidak terserang oleh ria tidak termasuk yang terhapus. Jadi kesimpulan, terkadang amal terhapus secara total sebabnya cuma satu, yaitu kufur. Tetapi kadang-kadang amal ini tidak terhapus secara total, hanya sebagian-sebagian saja. Itu antara lain sebabnya adalah ria. Nah, apakah cuma ria saja? Tidak. Insya Allah itu akan kita kaji. Apa saja kecerobohan, apa saja dosa-dosa yang nanti bisa akan menghapus amal.
Jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi kita menjelaskan bahwa di bulan Ramadan pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap tingkatan-tingkatan surga itu pun dihias oleh Allah. Surga pintunya dibuka 2 kali. Secara mingguan dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka Anda dituntut untuk menjalankan puasa sunnah. Lalu untuk tahunan, pintu-pintu surga itu dibuka di bulan Ramadan dari hari pertama sampai berakhir Ramadan. Kemudian Nabi kita juga menjelaskan apabila Ramadan telah datang, maka pintu-pintu neraka ditutup. Beliau juga menjelaskan apabila Ramadan telah datang, maka setan-setan dibelenggu. Tentu kasat mata kita nggak melihat ini semua. Pintu surga dibuka, pintu neraka tertutup, setan dibelenggu. Anda nggak melihat ini semua secara kasat mata, tapi Anda merasakannya. Perhatikanlah selama Ramadan, rasa-rasanya tidak ada satupun ibadah yang terasa berat. Semua ibadah, semua kebaikan tiba-tiba terasa gampang sekali di dalam Ramadan itu. Ada panggilan jiwa yang besar, dorongan jiwa yang besar untuk semua kebaikan. Perhatikan malam ini mungkin sholat malam Anda nggak terlalu sempurna, sesempurna Ramadan. Ramadan Masya Allah jumlahnya sempurna, tata cara pelaksanaannya pun sempurna, dan itu semuanya terasa sangat ringan. Di bulan Ramadan membaca Al-Quran itu pun rasa-rasanya ringan sekali. Dorongan hati untuk terus-menerus membaca Al-Quran selama Ramadan itu sangat besar. Tapi selesai Ramadan, Andalah yang lebih mengenali diri Anda. Mulailah bacaan Al-Quran ini menjadi satu perjuangan, bukan lagi satu kemudahan. Kemarin Ramadan, nyaris setiap hari Anda bersedekah, memberikan iftar. Selesai Ramadan, Anda tidak lantas memang menjadi orang yang kikir, tapi sedekah itu tetap mulai berkurang. Nah, ini semua jamaah sekalian situasi yang kita rasakan karena surga dibuka, karena neraka ditutup, karena setan dibelenggu, bahwa hampir semua kebaikan-kebaikan terasa sangat ringan di bulan Ramadan. Sebaliknya di bulan Ramadan hampir semua dosa kita jauhi, bahkan semua kelalaian-kelalaian pun kita hindari. Kenapa? Ya karena pintu neraka sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, setelah Ramadan kita berakhir pula hari-hari dan malam-malam amal saleh yang luar biasa. Perjuangan berikutnya adalah agar semua ibadah selama Ramadan ini jangan satu pun yang terhapus. Semua yang Anda lakukan selama Ramadan Anda temukan kembali di depan Allah nantinya. Amal-amal ini Bapak Ibu ujian karena pembayaran cashnya tidak sekarang di dunia, melainkan di akhirat. Percayalah, kalau tilawah itu bayar cash oleh Allah di dunia, tilawah ini tidak lagi ujian. Sekiranya salat malam itu bayar cash di dunia oleh Allah, salat malam ini tidak lagi ujian. Akan tetapi semua ibadah dalam agama kita tidak ada yang bayar cash. Itulah ujiannya amal saleh, bahwa Anda salat malam tapi tidak ada pembayaran, lakukan duha atau syuruk dan tidak ada pembayaran cash oleh Allah. Itulah ujiannya. Sehingga orang yang tangguh dalam beramal ini hanya segolongan orang.
mereka yang benar-benar mempercayai akhirat. Orang yang benar-benar mengimani akhirat, di mana semua amal-amal ini akan bayar cash oleh Allah Azza wa Jalla di sana, hanya orang-orang yang mengimani akhirat dengan sungguh-sungguh, yang betul-betul menjalankan amal-amal saleh. Jadi kalau target-target duniawi yang selalu dikejar-kejar, amal-amal soleh ini tidak memberikan target duniawi Anda. Baik, di antara ikhtiar yang mesti Anda lakukan agar amal-amal Ramadan itu dijaga, tidak terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah as-sabat. Yang dimaksud dengan as-sabat adalah konsisten, istiqamah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatahu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memulai satu amal, maka beliau tidak lagi akan meninggalkannya. Karena istiqamah di dalam satu amal adalah amal. Kalau Anda membaca Al-Quran itu ibadah, tapi ketika Anda istiqamah, maka itu ibadah yang kedua. Ketika Anda salat malam, itu satu ibadah. Namun ketika Anda istiqamah dalam satu salat malam, itu ibadah yang kedua. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam, apabila beliau telah memulai satu amal, beliau mengokohkannya, beliau mengistiqamahkannya. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita tidak heran terhadap orang-orang yang tergelincir di zaman ketergelinciran ini. Tapi kita benar-benar heran ketika ada orang yang tetap istiqamah justru di zaman ketergelinciran. Jadi kita tidak heran tergelincirnya manusia di zaman ketergelinciran. Tapi kita benar-benar akan salut kalau di zaman ketergelinciran ada orang yang istiqamah. Itu yang sangat luar biasa. Kalau di zaman Nabi, itu adalah zaman kebaikan, sehingga kalau ada yang tergelincir itu aneh di zaman Nabi kita. Tapi di zaman kita ini adalah zaman ketergelinciran, zamannya berdosa. Dan kalau sampai Anda tetap kokoh, Anda tetap istiqomah, justru di zaman yang seperti ini itu baru unik namanya. Itu luar biasa namanya. Maka oleh sebab itu, di antara ciri satu amal Anda benar-benar dicintai oleh Allah, Allah kokohkan Anda dalam amal tersebut. Di antara tanda satu amal Anda benar-benar dicintai oleh Allah dari Anda, bahwa Allah membuat Anda kokoh dalam amal tersebut. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar suka dengan salat malam dari yang bernama Anda, Allah akan mengokohkan Anda dalam salat malam itu. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar suka sebuah tilawah dari yang bernama Anda, niscaya Anda akan mengokohkan Anda, mengistiqomahkan Anda dalam tilawah itu. Tetapi kalau ternyata Allah tidak mengokohkan Anda dalam satu amal, waspadalah. Boleh jadi Anda termasuk orang yang memang Allah tidak suka dalam amal tersebut, sehingga Allah tidak berikan Anda istiqomahnya. Subhanallah, Allah cinta kebaikan itu, Allah cinta ibadah. Tapi tidak semua orang Allah suka berada di dalam ibadah tersebut. Salat malam jelas Allah suka. Tapi ada orang-orang tertentu, kehadiran mereka dalam salat malam justru Allah tidak suka. Ini sangat berbahaya dan ini sangat menakutkan.
Allah suka puasa sunnah, Senin, Kemis dan lain-lain. Tapi ada orang-orang tertentu, keikutsertaan mereka dalam puasa sunnah Allah tidak suka. Misalnya pada ayat 4 dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan, walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum." Seandainya orang-orang munafik itu benar-benar menginginkan jihad, pastilah mereka telah mempersiapkan diri. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Tapi Allah tidak suka ikut serta mereka di dalam jihad, maka Allah menahan hati mereka dengan malas. Ini ayat ini menakutkan sekali. Bahwa ketika kita malas, kita merasa bahwa saya malas, tapi sebenarnya tidak. Allah sedang mengikat hati Anda dengan malas agar Anda tidak sampai kepada satu kebaikan. Kenapa? Kehadiran Anda dalam kebaikan itu memang tidak diinginkan Allah. Siapa orang-orang seperti ini? Orang-orang seperti ini adalah orang-orang munafik. Orang-orang yang fi qulubihim marad. Orang-orang yang jiwanya kotor, orang-orang yang hatinya sampah. Maka orang-orang yang hatinya sampah, orang-orang yang hatinya kotor, hatinya penuh dengan kebusukan-kebusukan, mereka adalah orang munafik. Selama ini perkenalan kita dengan munafik itu cenderung dangkal. Munafik itu kalau bicara dusta, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah justru khianat. Ini benar tapi terlalu dangkal, sehingga kita nggak merasa orang munafik tanpa tiga sifat ini. Dalam kitab yang berjudul Sifatul Munafiqin, Ibnu Qayyim rahimahullah justru memaparkan 30 sekian sifat orang-orang munafik dalam Al-Quran. Salah satunya adalah fi qulubihim marad, hati yang penuh dengan kotoran. Baik kotoran antara mereka dengan Allah ataupun kotoran antara mereka dengan sesama manusia. Kotoran hati dengan Allah misalnya riya, misalnya ujub, misalnya syirik. Ini semua kotoran-kotoran hati dengan Allah. Nah, adapun kotoran hati terhadap manusia misalnya hasad. Enggak senang sekali kalau tetangga bertambah harta. Hatinya panas kalau orang lain lebih maju. Dendam, benci, permusuhan. Itu adalah kotoran-kotoran hati terhadap manusia. Jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang yang hatinya kotor akan terhalang untuk istiqamah. Kenapa salat malam saya tidak istiqamah? Kenapa duha saya tidak istiqamah? Kenapa tilawah saya tidak istiqamah? Jawabannya jamaah sekalian, kalau hati telah terisi dengan kotoran, terhalanglah perjalanan di atas istiqamah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat As-Saff, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka telah menyimpang, maka hati mereka pun disimpangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketergelinciran itu terjadi dari ketergelinciran hati. Kalau hati sudah tergelincir, maka tergelincirlah lisan dalam berucap, tergelincirlah perilaku dalam berbuat, tergelincirlah langkah dalam memutuskan. Semua ketergelinciran berpangkal dari tergelincirnya hati. Di bagian akhir surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ada orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah membuat mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Jadi awalnya mereka lupa kepada Allah,
lupa seolah-olah tidak ada perintah Allah, lupa seolah-olah tidak ada larangan Allah. Hidup dengan melanggar, perintah dilanggar, larangan dilanggar. Apa yang terjadi? Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Mereka lalai apa yang menjadi keuntungan untuk mereka. Mereka lalai apa yang menjadi bahaya untuk diri mereka. Mereka lalai terhadap apa yang akan menjadi kehancuran rumah tangga mereka. Mereka lalai terhadap bahaya-bahaya yang akan menimpa mereka, dan ini sebab karena mereka melalaikan Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita melihat betapa cerobohnya seseorang melakukan sesuatu yang membahayakan rumah tangga. Kok bisa dia selalai itu? Jawabannya, orang-orang yang selalu melalaikan Allah akan dilalaikan Allah dari segala keuntungan yang menguntungkan dan segala bahaya yang membahayakan, sehingga dia akan menjauhi keuntungan dan dia akan mendekati bahaya. Lalai. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kiat pertama merawat Ramadan yang kemarin sabat. Semua amal-amal Ramadan kemarin jadikan istiqomah Anda setelah Ramadan. Tuhan di bulan Ramadan itu juga Tuhan setelah Ramadan. Jangan sikap bertuhan di bulan Ramadan berbeda dengan sikap bertuhan setelah Ramadan. Kemarin hangat sekali sikap-sikap Anda terhadap Allah Azza wa Jalla. Setelah Ramadan pergi kembali Anda bersikap dingin kepada Allah Azza wa Jalla. Kita menyembah Allah bukan menyembah Ramadan. Maka Tuhan di bulan Ramadan, dia juga Tuhan setelah Ramadan berlalu. Kalau di bulan Ramadan Anda berikan keakraban kepada Allah, nyaris setiap jam, setiap menit Anda di depan Allah Azza wa Jalla, maka setelah Ramadan keakraban dengan Allah ini jangan sampai dilepaskan. Ramadan sudah pergi, tapi puasa kan tidak pergi. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa-puasa yang lain. Ramadan sudah pergi, tetapi kan tilawah masih ada bersama kita. Ramadan sudah pergi, tetapi masjid masih ada bersama kita. Jadi jangan cuma tahu masjid di bulan Ramadan saja. Alhamdulillah jemaah sekalian, saya ulangi, Ramadan telah pergi tapi puasa masih bersama kita. Ramadan sudah pergi tapi tilawah ini masih ada bersama kita. Ramadan telah pergi, masjid ini masih bersama kita. Anda hanya perlu melanjutkan apa yang telah Anda awali. Anda awali tilawah. Saya kira Ramadan kemarin ada yang sampai khatam 1 kali, ada yang khatam 2 kali, bahkan ada yang khatam beberapa kali. Ada yang khatam per 3 hari telah khatam. Anda sudah mengawali, tinggal dilanjutkan kembali. Fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah selesai satu amal, lanjutkan dengan amal lain. Ayat ini di bagian akhir surat Al-Insyirah, fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa'idha faraghta, kalau sudah selesai dari satu amal, fansab, lanjutkan amal yang lain. Ini hakikatnya istiqamah. Bagaimana satu amal bersambung amal kedua, bersambung amal ketiga, tidak ada jeda. Ingat, libur itu ada dalam hal cari uang. Bekerja itu ada liburnya, jualan itu ada liburnya. Tapi cari surga itu tidak ada liburnya, tidak ada jeda waktunya. Maka Allah katakan fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah selesai satu kebaikan, segera sambung dengan kebaikan yang kedua. Jangan ditunda, jangan dijeda. Jemaah sekalian yang saya hormati, satu amal yang bisa menjadi istiqamah Anda, tanda paling nyata bahwa amal. amal, 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 ini dicintai oleh Allah dari Anda.
dicintai Allah dari Anda, dan ini merupakan tanda paling nyata amal Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, semua amal yang menjadi istiqamah dan berkelanjutan dari Anda menandakan bahwa Allah mencintai Anda di dalam amal ini, sehingga Allah berikan Anda istiqamahnya. Dan ini sekaligus menandakan bahwa amal Anda insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi satu amal yang hanya datang satu musim, setelah itu Anda pun berpisah dengan amal untuk kemudian ketemu lagi setahun yang akan datang. Saat Allah berikan Anda amal, tapi Allah tidak berikan Anda istiqomahnya, ini sebetulnya tanda yang tidak baik. Saya ulangi, seandainya Allah ingin Anda bersama amal tersebut, niscaya Allah akan berikan istiqamahnya. Maka di antara tanda, di antara indikasi satu ibadah, satu amal diterima oleh Allah, bahwa Anda istiqamah dan terus menerus bersama amal tersebut. Baik jemaah sekalian, kalau begitu rawat Ramadan Anda, jaga Ramadan Anda dengan mengistiqomahkan semua yang telah awali di bulan Ramadan. Puasa Ramadan sudah tidak ada, lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Tadarus sudah tidak ada, ya lanjutkan tetap tilawah setiap hari. Jemaah sekalian yang saya hormati, agar Ramadan kita tidak sia-sia, jemaah sekalian, persahabatan dengan Al-Quran dilanjutkan saja. Sebagian orang setelah selesai Ramadan hubungannya dengan Al-Quran cuma hubungan tegur sapa aja, jadi bukan lagi hubungan persahabatan. Kalau kemarin hubungan persahabatan, tapi Ramadan tutup pintu, hubungannya dengan Al-Quran langsung berubah. Tidak lagi hubungan kebersamaan, tidak lagi hubungan persahabatan, tapi hanya sekedar hubungan tegur sapa biasa. Tegur sapa sekali sehari, tegur sapa sekali sepekan. Tidak ada lagi keakraban dengan Al-Quran ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya kasih Anda satu jaminan. Seandainya Anda benar-benar menjadi sahabatnya Al-Quran, di setiap siang dan malam Anda akan melihat keadaan Anda dengan Allah berubah 100%. Betapa dahsyatnya Al-Quran ini merubah jiwa dan mentalitas seseorang. Maka tidak ada obat terbaik untuk semua penyakit hati kecuali bersahabat dengan Al-Quran. Apa penyakit hati Anda? Syahwat terhadap lawan jenis? Ataukah penyakit hati ini adalah serakah duniawi yang sangat luar biasa? Ataukah penyakit hati ini adalah dendam? Ataukah penyakit hati ini hasad dengan milik orang lain? Dengki dengan milik orang lain? Jemaah sekalian, tidak ada obat seampuh Al-Quran untuk semua penyakit-penyakit hati. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Jadi tidak ada kesembuhan untuk semua penyakit hati itu kecuali dengan bersahabat dengan Al-Quran. Kalau Anda cuma tegur sapa dengan Al-Quran ini, seminggu dibaca sekali, jadi tidak ada hubungan persahabatan, percayalah Al-Quran itu tidak akan mengubah Anda. Dia memberikan Anda pahala, betul, tapi untuk Al-Quran mengubah Anda, maka berikan persahabatan dengan Al-Quran. Jadi kemarin Anda bersahabat dengan Al-Quran, dan sekarang Al-Quran itu hanya menjadi tamu saja. Itu keliru. Al-Quran sahabat di bulan Ramadan, tapi hanya tamu di luar Ramadan. Itu keliru. Seharusnya Al-Quran sahabat di bulan Ramadan dan tetap sahabat setelah selesai Ramadan. Baik jemaah sekalian, poin yang ketiga, agar Ramadan kita tetap utuh, agar Ramadan kita tetap terjaga, la tatakhalla bimaharimillah. Jangan perlihatkan keberanian kepada Allah dalam kesunyian. Sebagian orang di keramaian memang luar biasa, di keramaian
Ini di masjid ramai orang dia baca Quran, ramai orang salat sunnah dan salat sunnah. Tapi bagaimana keadaan Anda di dalam kesendirian? Ketika Anda telah berada di kamar dan tidak ada siapa-siapa, hanya Anda berada satu ruangan, tidak ada siapa-siapa kecuali Anda. Sebagian orang kalau sudah berada di dalam kesendirian, muncul keberaniannya kepada Allah Azza wa Jalla. Berani melihat film-film, video-video yang enggak benar, berani melihat foto-foto yang enggak benar, berani mendengarkan lantunan-lantunan yang enggak benar. Apa yang terjadi? Orang seperti ini kebaikan-kebaikan mereka akan terhapus. Satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'rifu aqwaman ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin mithli jabali Tihama faja'alahu Allahu haba'an manthura." Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat akan datang orang-orang dengan kebaikan sebesar gunung Tihama. Tapi tiba-tiba kebaikan sebesar gunung itu dihancurkan oleh Allah menjadi debu yang tidak berarti. Siapa mereka? Kata Nabi, hum min jildatikum wa yatakallamuna bilisanikum wa ya'khuduna minal laili ma ta'khudun. Mereka itu agamanya sama dengan kalian, bicaranya mereka pakai Al-Quran Sunnah sama dengan kalian. Mereka pun mengambil malam untuk salat sebagaimana kalian mengambil malam untuk salat. Beda. La, tapi kata Nabi sallam, "Idza khalau bimaharimillah intahakuha." Mereka ini yang datang dengan kebaikan sebesar gunung Tihama tiba-tiba dihancurkan oleh Allah menjadi debu yang gak berarti. Mereka ini adalah orang-orang yang apabila berada dalam kesendirian, keberanian mereka muncul untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah. Kalau mereka telah berada dalam kesendirian, tiba-tiba muncul keberanian mereka untuk menerobos segala larangan-larangan Allah. Jemaah sekalian, ini kebaikan mereka sebesar gunung, tapi semuanya akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin Ramadan Anda kemarin telah menjadi gunung di depan Allah Azza wa Jalla, karena keistimewaan umat ini kebaikannya dilipat gandakan 10 kali lipat. Kebaikan di zaman umat Nabi Nuh tidak dilipat gandakan. Kebaikan di zaman Nabi Saleh juga tidak dilipat gandakan. Tapi ketika kebaikan itu jatuh ke umat yang usianya sangat singkat ini, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ramadan Anda kemarin semuanya dilipat gandakan Allah, dan boleh jadi itu telah menjadi gunung kebaikan antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Hanya saja gunung kebaikan ini akan dihancurkan oleh Allah ketika di dalam kesendirian Anda punya keberanian untuk menerobos larangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian jemaah sekalian, poin yang keempat, agar Ramadan kita tidak menjadi sia-sia, jangan rendahkan orang lain dengan amal. Jangan rendahkan orang lain dengan amal. Merendahkan orang lain dengan dunia saja nggak boleh. Anda rendahkan orang lain dengan uang Anda rendahkan orang lain dengan jabatan Anda rendahkan orang lain dengan kekuasaan. Merendahkan manusia dengan dunia nggak boleh. Apalagi merendahkan manusia dengan amal. Oh, ini orang fasik, nggak seperti saya salat malam. Oh, ini munafik, nggak seperti saya baca Al-Quran. Ini orang lalai, tidak seperti saya zikir pagi dan petang. Cuma sekalian, satu ibadah yang membuat Anda merendahkan orang lain menunjukkan bahwa ibadah ini datang dari hati Anda yang ujub. Bahwa ibadah ini datang dari hati Anda yang ujub.
Idealnya jamaah sekalian, ibadah itu cara Anda untuk membesarkan Allah, bukan untuk membesarkan diri. Semua ibadah itu cara kita mengagungkan Allah, bukan untuk menonjolkan diri. Satu ibadah yang Anda gunakan untuk mencitrakan diri, menonjolkan diri, membesarkan diri, menunjukkan bahwa Anda benar-benar ujub dengan amal. Dan ujub ini menghapus amal. Ujub ini menghapus pahala amal Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan lupa, betapapun Anda berusaha maksimal dalam satu amal, tetap saja ruangan-ruangan kekurangan dalam amal itu tetap ada. Tadi Anda salat subuh, Anda pasti telah berusaha maksimal. Namun betapapun Anda berusaha maksimal, tetap saja ada bagian-bagian kekurangan, ada keterbatasan, ada kesalahan-kesalahan. Allah gak pernah melepaskan kita dari kekurangan dan kesalahan. Semaksimalnya kita dalam satu hal, tetap saja akan ada kekurangan. Kenapa? Agar kekurangan itu menahan ujub kita, agar kekurangan itu membuat kita tidak berani merendahkan orang lain. Sehingga ketika misalnya Anda salat malam, Anda sadar dengan kekurangan Anda, keterbatasan Anda dalam salat malam, sehingga Anda tidak berani merendahkan orang lain, karena Anda sadar kekurangan-kekurangan Anda dalam amal tersebut. Tetapi jamaah sekalian, satu amal yang telah Anda gunakan untuk menonjolkan diri, membesarkan diri, mencitrakan diri, menanjakan bahwa Anda ujub dengan amal. Dan amal disertai dengan ujub, amilatun nasibah. Itu adalah amal tapi hasilnya nasibah, hasilnya hanya kelitihan. Saya kira di setiap salat Jumat kita selalu mendengarkan ayat ini, amilatun nasibah. Ada orang-orang yang amilah, orang-orang yang beramal, nasibah, tapi hasilnya cuma keletihan saja. Tujuan amal adalah pahala. Jadi kalau amal ini tidak mengantarkan Anda kepada pahala, ini namanya amilatun nasibah. Salah satu sebabnya adalah ujub, merasa hebat. Aku hebat dengan amalku, aku hebat dengan puasaku, aku bertakwa dengan tilawahku. Keakuan inilah yang menonjol dalam amal-amal saleh. Ini namanya ujub. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, setan tuh nggak peduli apakah amal Anda hapus sebelum dilaksanakan atau amal Anda hapus setelah dilaksanakan. Amal hapus sebelum dilaksanakan, sebabnya adalah riya. Sebabnya adalah riya. Anda belum beramal, sudah nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Atau amal ini hapus setelah dilaksanakan, sebabnya adalah ujub. Sibuk, letih, berjuang untuk salat malam ini, tiba-tiba pagi-pagi di tempat bekerja sibuk menceritakan salat malam ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, setan nggak peduli. Kalau bisa Anda jangan beramal, tapi kalau Anda tetap ngotot beramal, yang penting amalnya hapus. Hapus sebelum dilaksanakan atau hapus sesudah dilaksanakan. Hapus sebelum dilaksanakan disebabkan karena riya, hapus setelah dilaksanakan disebabkan karena ujub. Maka Anda yang misalnya umrah di bulan Ramadan kemarin, umrah Anda udah berlalu. Seharusnya itu catatannya ada di depan Allah. Tapi kalau ternyata Anda ujub, catatan itu akan terhapus. Selama Ramadan kemarin Anda khatam misalnya sebanyak 3 kali, per 10 hari Anda khatam, seharusnya catatannya ada di depan Allah Azza wa Jalla. Tapi begitu Anda ujub, begitu Anda menonjolkan keakuan Anda di dalam amal, sudah dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan segala kesungguhan Anda dalam beramal, dengan betapapun maksimalnya Anda di dalam amal, tetaplah merendah.
Tetaplah merendahkan diri dengan tahajud yang luar biasa. Tetaplah merendah dengan tilawah yang luar biasa. Karena amal yang membuat Anda meninggikan diri adalah amal yang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jemaah sekalian, agar Ramadan kita tidak menjadi sia-sia, banyak-banyak beristighfar. Anda ingat tarawih, istighfarlah kepada Allah. Anda ingat tilawah, istighfarlah kepada Allah. Anda ingat tiap sore memberikan iftar, istighfarlah kepada Allah. Istighfar disyariatkan oleh Allah untuk menutup segala amal. Maka Anda selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kata penutup salat ini adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan selesai, astaghfirullah. Ingat puasa, astaghfirullah. Ingat tadarus, astaghfirullah. Ingat sedekah, astaghfirullah. Istighfar, iya. Ini bukan istighfar untuk kejahatan, tapi ini istighfar untuk sejumlah kekurangan Anda dalam kebaikan. Salat Anda tadi penuh kekurangan, maka istighfar Anda selesai salat bukan istighfar untuk dosa, melainkan istighfar untuk kekurangan-kekurangan Anda dalam salat. Anda ingat tadarus, lalu kemudian Anda istighfar. Iya, itu bukan istighfar untuk dosa, tapi istighfar untuk kekurangan-kekurangan Anda dalam tadarus. Perhatikan jemaah sekalian, setelah perjalanan dan misi Nabi kita selesai, beliau telah selesaikan jihad, beliau telah selesaikan hijrah, beliau telah selesaikan dakwah. Kurang lebih 3 bulan jelang wafat, beliau menerima perintah terakhir. Setelah perintah terakhir ini tidak ada lagi ayat-ayat yang mengandung perintah. Perintah terakhir 3 bulan jelang beliau wafat adalah perintah istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ayat ini atau surat ini diterima oleh beliau sewaktu sedang wukuf di Arafah 3 bulan jelang beliau wafat. Wahai Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dan bertahmidlah dengan memuji Allah. Wastaghfir, dan istighfarlah. Innahu kana tawwaba. Setelah Allah berikan perintah wastaghfirhu, setelah itu tidak ada lagi ayat-ayat perintah. Maka Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkomentar, perintah terakhir untuk beliau setelah dakwah berpuluh tahun, setelah jihad bertahun-tahun, setelah hijrahnya dari Mekah Madinah, perintah terakhir untuk beliau adalah istighfar. Karena istighfar itu adalah penutup segala amal. Sekali lagi, ini bukan istighfar untuk dosa, tapi ini istighfar untuk segala kekurangan-kekurangan kita dalam beramal. Jadi artinya Anda tidak bisa pisah dengan istighfar itu, karena keadaan Anda cuma 2. Terkadang Anda di dalam dosa, Anda butuh istighfar. Tapi kadang Anda dalam kebaikan, tapi dengan berbagai kekurangan, Anda butuh istighfar lagi. Maka teruslah beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan tidak mungkin Allah gerakkan lisan Anda istighfar, lalu kemudian Allah nggak ngampunin Anda, nggak mungkin. Justru ketika Allah gerakkan hati, Allah gerakkan lisan Anda istighfar, itu artinya Allah akan memberikan Anda ampunan untuk dosa. Allah akan memberikan Anda ampunan untuk kekurangan-kekurangan Anda dalam beramal. Barakallahu fikum. Sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan kajian sederhana ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadi sebuah evaluasi agar amal-amal kita yang tidak seberapa atau yang seberapa, semuanya tetap utuh tercatat di depan Allah Azza wa Jalla. Beramal itu penting, menjaga amal jangan sampai hapus itu jauh lebih penting. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita dengarkan tadi tausiah dari Ustaz. Jujur Ustaz, saya antara sedih dan senang tadi. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Sedihnya amalan kita Ramadan setelah ada keterangan dari Ustaz ini takut ini antara terusak apa enggak dengan yang tadi. Masya Allah. Senangnya kali ini ada yang memperingatkan. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan tausiah dari Ustaz ini banyak kebaikan-kebaikan setelah Ramadan yang kita bisa laksanakan. Namun garis besarnya yang kita bisa sampaikan yaitu agar Ramadan kita tidak sia-sia dan menjadi hari-hari kita hari ini seperti Ramadan. Syaratnya adalah kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Ini setiap kata ya. Jadilah hamba Allah yang senantiasa beribadah, tetapi bukan menjadi hamba yang beramal soleh di waktu Ramadan saja. Yang kedua adalah agar Ramadan kita ada di setiap hari kita adalah memelihara dan menjaga yang kita lakukan selama Ramadan, istilah tadi sabat atau istiqomah atau konsisten. Dan yang terakhir adalah agar Ramadan kita senantiasa ada di hari-hari kita adalah minta petunjuk Allah agar dimudahkan untuk istiqomah dalam beramal soleh. Dan terakhir adalah mari kita perbanyak istighfar, bukan dalam rangka dosa saja, tetapi semua amal kita agar terpelihara, tidak terhapus oleh hal-hal yang kurang baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Sangat bagus sekali bagi kami menurut saya ya. Mudah-mudahan nanti ada tabligh akbar yang undang Ustaz kayaknya. Dan selanjutnya sebelum doa ada sambutan sepatah kata mungkin 5 menit dari Bapak Ketua Ramadan. Mungkin ada ucapan terima kasih kepada donatur ataupun tim panitia yang selama ini telah mendukung kegiatan Ramadan kepada Pak Haji Susilo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah mendengar tausiah dari Pak Ustadz mengenai hamba yang selalu istiqomah setelah menjalankan ibadah ritual kita yang sudah kita laksanakan dari awal bulan Ramadan sampai akhirnya kita di akhir Ramadan sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di 1 Syawal. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih rahmat kita supaya bisa selalu istiqomah dan selalu konsisten. Pesan dari beliau, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada saat ini bisa mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, di masjid yang kita cintai bersama, Masjid Hafidh Jaya. Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Melindungi, yang Maha Menyayangi, yang Maha Mengetahui, yang Maha Melihat, dan yang Maha Sempurna. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan kita. Beliau adalah hamba yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang amanah sebagai umat manusia, mendapat syafaat dari beliau di akhir nanti, dan bisa bersama-sama kita jamaah di masjid yang berada di sini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah dari awal Ramadan, mulai
Gemar Ramadan, setelah Qiyamul Lail, acara tadarus, dan tadi kita sama-sama melaksanakan ibadah di bulan Syawal, pembagian zakat fitrah yang sudah distribusi, juga ada bansos. Alhamdulillah semua bisa terlaksana karena dari support dari bapak-bapak yang ada di sini, para sesepuh, alim ulama, penasihat, bapak-bapak RW, RT, serta jamaah semua, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kami ucapkan sebagai perwakilan panitia di sini, dan kami juga tidak menunjukkan diri bahwa kami di sini tanpa support dari bapak-bapak dan jamaah semua, para alim ulama dan penasihat, serta beberapa panitia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena sudah secara material, moral bisa semuanya terlaksana dengan baik. Demikian kata-kata dari saya yang singkat ini. Mudah-mudahan setelah menjalankan ibadah ritual bulan Ramadan kita bisa konsisten, istiqomah, dan terhindar dari hamba yang kufur. Ya, tadi Pak Ustaz sudah bilang sama kita bahwa yang paling berat adalah istiqomahnya. Kalau ibadah di bulan Ramadan ya memang dipermudah kita semuanya, termasuk kita melakukan ritual, sedekah, semuanya diberikan berkali-kali lipat karena itu bulannya Allah yang akan balas. Begitu sudah melewati itu ya, walaupun sedekahnya sama mungkin nilai jualnya pun berbeda. Ya Alhamdulillah yang pada saat bulan Ramadan kemarin punya kesempatan, kesehatan badan sampai awal sampai akhir bisa melaksanakan ibadah ritual puasa. Mudah-mudahan kita juga dapat nasihat. Setelah ini ada pintu surga, di mana selain di bulan Ramadan ada hari utama Senin dan Kamis, di mana pintu surga akan terbuka. Yang mudah-mudahan kita dipermudah juga Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan-bulan ini setelah masa Ramadan berlalu. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin kami dari panitia jika memang ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, dan mudah-mudahan di periode berikutnya akan bisa lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sangat tepat tadi sambutan dari Bapak Haji Susilo selaku Ketua Panitia Ramadan 1447 Hijriah. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, selanjutnya yaitu doa dalam hal ini akan dipimpin oleh beliau Ustaz kita, imam kita, yaitu Ustaz Iwan. Kepada beliau waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Sayyidat Hidayah, sebelum kita berdoa kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin 'azim wa natubu ilaih. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'amin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li wajhika karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qira'atana wa
وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا إله العالمين ويا خير الناصرين. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خاتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم أصلح لنا ديننا التي هو عصبة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Dengan terdengarnya lantunan doa berarti usai sudah acara halal pagi ini. Dan kami sampaikan kepada teman-teman jamaah baik ibu bapak-bapak, insya Allah setelah sholat isyraq akan disediakan soto ayam kampung ala SSB kata Pak Ansor ya. Makanya mohon berkenan teman-teman untuk menyantap nanti setelah sholat isyraq ya. Baik, kalau ada sumur di ladang bolehlah kita numpang mandi ya. Kalau ada umur panjang insya Allah kita berjumpa lagi dengan Ustadz yang kita cintai, amin ya. Dari kami barangkali ada salah kata mohon dibukakan bentuk maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Rasulillah salatullah salam tabarakallahu minkum habibillah tabarakallahu minkum
Oi, yang teh ke. Ayo di. Benar. Ke. Ke. Nah, ini dia deh. Hah? Ini loh, ini udah. Nanti Pak. Aduh, sembuh. Aman. Makanan aman. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Enak sekali guys.